berada di DPR. Saran saya, sekolah dulu, pinter dulu, mengerti tentang bahasa apa yang disampaikan oleh narasumber. Itu aja. Kok lucu gitu, untuk memahami bahasa sederhana aja dia nggak paham bagaimana dia harus memahami masyarakat Indonesia yang sebegini bagaimana besar. Jadi wakil rakyat kalau you nggak ngerti. Nah, lebih baik banyak ngurusin permasalahan masyarakat, bukan masalah receh. iya. Perseteruan antara psikolog Lita Gading dan Ahmad Dhani hingga Mulan Jameela masih menjadi sorotan panas publik. Yang seakan tak berkesudahan padahal sudah masuk ranah hukum. Bahkan Lita Gading sampai menyoroti hingga memborbardir gaya hidup Mulan Jameela yang dituding sering flexing, termasuk kebiasaannya menggunakan tas bermerek. Hal ini pun memicu perbincangan panas di media sosial, di mana publik penasaran dengan dinamika antara mereka. Tak hanya membahas gaya hidup, Lita Gading juga mengingatkan agar Ahmad Dhani dan Mulan Jameela tetap menunjukkan sikap profesional di ruang publik, menyesuaikan diri dengan posisi dan tanggung jawab yang diembannya sebagai anggota dewan. Lita menilai hal tersebut penting, mengingat latar belakang pendidikan yang dimiliki Mulan Jameela. Tidak boleh flexing. Ya saya juga, iya dong, saya nggak pernah flexing kan ya. Kamu nggak pernah flexing? Siapa bilang? Tuh, bini lo, flexing melulu, pakai branded semuanya, yeay. Lihat, ada Chanel 25, ada Chanel Boy, ada Lindy. Itu mehong-mehong semuanya Pak Dewan. SMA, Bo, kualitasnya kafabel nggak ya? Lewat unggahan di akun media sosial pribadinya @lita.gading, sang psikolog kembali melontarkan kritik kepada Mulan Jameela. Unggahan tersebut pun menuai perhatian publik dan kembali memanaskan perseteruan antara keduanya. Kita bahas Mulan Jameela. Dia itu sudah 2 periode di DPR. Dia lulusan SMA. Tahu dong Mulan Jameela itu siapa? Bikin Bunda Maya sakit hati seumur hidup. Kita bahas ya. Dia itu lulusan SMA. Lulus atau enggak saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas guys, dia itu nggak pernah kerja. Dia pengalamannya cuma nyanyi doang. Tapi ditempatkan di Komisi 7 yang membidangi energi, mineral, riset, teknologi, dan lingkungan hidup guys. Bisa nggak ya? Pertanyaannya nih, dia belajar dari mana? Ada nggak latar belakang itu? Mineral, teknologi loh. Ya gimana mau mewakili rakyat kalau diri sendiri aja masih bingung menghadapi apa yang gua harus lakukan nih di komisi ini. Lebih baik mundur lah. Kita semua rakyat udah pinter sekarang. Udah mengerti tentang siapa saja yang layak berada di DPR. Saran saya, sekolah dulu, pinter dulu, mengerti tentang bahasa apa yang disampaikan oleh narasumber. Itu aja. Kok lucu gitu, untuk memahami bahasa sederhana aja dia nggak paham bagaimana dia harus memahami masyarakat Indonesia yang sebegini Bagaimana besar. jadi wakil rakyat kalau you nggak ngerti. Nah, Lebih baik banyak ngurusin permasalahan masyarakat, bukan masalah receh. iya. Tolong saya. Hujan deras yang mengguyur Provinsi Bali sejak Selasa malam waktu setempat memicu banjir besar di sejumlah wilayah di Pulau Dewata, Rabu kemarin. Di Kabupaten Jembrana, air bah menerjang kawasan pemukiman dan fasilitas umum sehingga memaksa warga mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Sementara di Denpasar, banjir mulai mengepung sejak pagi. Akibatnya, kantor pemerintahan dan sekolah ditutup, mobil-mobil terendam dan terseret banjir. Rumah roboh, serta tamu-tamu hotel yang sampai dievakuasi menggunakan perahu karet. Tolong saya. Jadi
ada beberapa fenomena yang mempengaruhi dinamika atmosfer di wilayah Bali, seperti diantaranya aktifnya gelombang Rossby ekuatorial yang mendukung pembentukan awan konvektif di wilayah Bali. Selain itu, dari skala lokal juga terpantau adanya kelembapan yang terpantau cukup tinggi di lapisan menengah hingga atas, serta labilitas atmosfer juga turut mendukung pertumbuhan awan konvektif yang cukup signifikan di wilayah Bali. Lihat di TV ya, sampai 4 kabupaten loh, ya luar biasa itu airnya sampai kayak begitu. Terus ada yang roboh juga kan rumah kan, berarti kenceng banget itu. Banjir besar yang melanda Bali sontak mematik kekhawatiran Nana Mirdad yang selama ini tinggal di Bali bersama sang suami Andrew White dan kedua anaknya. Apalagi saat banjir terjadi, Nana dan Andrew justru tengah berada di Jakarta guna merayakan ulang tahun sang adik Nathan dan menjenguk ayahnya Jamal Mirdad yang tengah sakit. Yang membuat Nana khawatir, ia meninggalkan putrinya Sarah di rumah hanya dengan ART, sementara sang kakak Jason sedang kuliah. Lewat laman sosmednya, Nana menuturkan air memang tidak sampai masuk ke rumahnya, tetapi tembok rumahnya ada yang roboh, terhantam arus banjir. Sedih banget dengar kondisi Bali yang lumpuh karena banjir di mana-mana. Teman-teman juga subuh-subuh udah pada chat, tanya keadaan rumah, karena rumahku di pinggir sungai. Rumah aku nggak apa-apa, air sungai naik tapi nggak sampai ke rumahku. Cuma memang tembok aku ada yang jebol karena air sungainya. Tulis Nanda Mirdad. Ditemui kemarin kepada tim Silet, Lydia Kandau pun menuturkan kekhawatirannya. Lalu, apa kata Lydia Kandau saat tahu rumah putrinya di Bali ikut terdampak banjir sampai temboknya roboh? Kebetulan Nana lagi di Jakarta kan. Kaget juga saya kan. Langsung saya tanya kabarnya Nana gimana rumahnya. Yang saya khawatirin tuh pertama-tama anaknya Nana, Sarah. Kalau Jason kan udah keluar dia. Sarah gimana gitu. Ternyata dia masih tidur waktu kejadian, surut dia baru bangun gitu. Terus apa aja yang kena, ya itu Cody, kan berapa lama yang lalu baru mati ya. Kuburannya hilang mah, saat saya difotoin batas tembok belakang rumah dia yang ke kali gitu. Ya hancur, jebol, berarti keras banget loh itu. Aduh, keras sampai rumah hancur gitu. Nggak tahu sih berapa meternya, cuman kan Andrew juga usaha kaos kan. Andrew cerita kalau pabrik kaosnya itu hilang semua udah. Banjir besar di sejumlah wilayah di Bali tak hanya merendam permukiman warga, tetapi juga merusak infrastruktur, menutup akses jalan, hingga menyebabkan korban jiwa. Aji Krishna sebagai tokoh masyarakat Bali menunjukkan kepeduliannya dengan langsung turun ke rumah-rumah warga yang terdampak banjir guna mengetahui kondisi terkini mereka serta memberikan bantuan. Pusat banjir itu ada di Tukar Badung, berdekatan dengan Pasar Kumbasari, dan satu rumah yang roboh. Dan rumah yang roboh itu masih punya temen yang gaib nih. Kena rumahnya, berapa tinggi air, Pak? 3 meter. Sampai habis. Semua ada keluar semua. Terus Pak kemana lari? Sana. Mesin-mesin rusak semua. Mesin rusak semua. Mesin ini mesin 4 ketinggian air sampai AC outdoornya itu. 2-3 meter ketinggian air ya? Kurang lebih. Ada support buat sama Ji ya? Buat inilah, buat bersih-bersih, buat perbaiki mesin-mesin yang rusak, biar bisa produksi. Yang nggak bisa berkata apa-apa sih, memang udah terjadi. Mudah-mudahan pada ikhlas, pada sabar semuanya. Dari